Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Aminullah Usman sebagai Wali Kota Banda Aceh ingin menjelaskan komitmen pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengelola lingkungan hidup di Kota Banda Aceh untuk meraih Nirwasita Tantra tahun 2021. Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh dengan luas 61,36 km persegi yang terdiri dari 9 kecamatan dan 90 kampung dengan jumlah penduduk 270.321 jiwa. Penggunaan lahan di Kota Banda Aceh didominasi oleh perumahan sebesar 70% dan perdagangan dan jasa sebesar 23%, sisanya 7% diperuntukkan sebagai perkantoran, kawasan perikanan, dan kawasan pelabuhan. Visi Kota Banda Aceh adalah terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang dalam bingkai syariah dengan misinya yaitu 1. Meningkatkan pelaksanaan syariat Islam dalam bidang penguatan akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan syiar Islam. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga. Ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Yang kelima, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik. 6. Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Untuk pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan misi Kota Banda Aceh nomor 6, yaitu membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Isu yang diangkat dalam dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah Kota Banda Aceh tahun 2020 adalah sebagai berikut. Pertama, tentang persampahan. Permasalahan yang dihadapi dari sektor persampahan antara lain adalah masih rendahnya partisipasi masyarakat dan instansi terkait dalam pengelolaan sampah di kampung, di pasar, dan di fasilitas umum lainnya. Masih adanya permasalahan sampah di perbatasan Kota Banda Aceh dan masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk membayar retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan. Yang kedua, terkait dengan kualitas air pada 5 sungai di Kota Banda Aceh, yaitu Krung Aceh, Krung Daroy, Krung Dau, Krung Lumpaga, dan Krung Neng, yang merupakan badan air penerima limbah cair dari aktivitas domestik dan usaha ataupun kegiatan yang masih kurang pemahamannya terkait pengelolaan lingkungan. Lalu soal ruang terbuka hijau, RTH, permasalahan yang dihadapi adalah pertumbuhan dan pengembangan kota yang memaksa terjadinya alih fungsi lahan terbuka dan lahan pertanian menjadi area perumahan dan bangunan pendukung aktivitas ekonomi warga sesuai kebutuhan tempat tinggal dan usaha ataupun kegiatan. Untuk mengatasi 3 permasalahan prioritas tersebut, pemerintah Kota Banda Aceh mengatur berbagai strategi. Di antaranya, yang pertama, pengelolaan persampahan. Saat ini pemerintah Kota Banda Aceh mempunyai armada kebersihan sebanyak 98 unit yang melayani pengangkutan sampah di Kota Banda Aceh. Selain itu, pemerintah Kota Banda Aceh juga telah menyediakan 50 unit kontainer dan 177 wadah komunal. Kota Banda Aceh telah mengurangi sampah sebesar 12.293,29 ton atau 13,84% dari timbunan persampahan sebesar 88.800,12 ton. Pembinaan pengelolaan lingkungan di bidang persampahan juga dilakukan melalui kegiatan sosialisasi kebersihan dan pelatihan pengelolaan sampah. Selain itu juga himbauan secara live melalui mobil penyuluh kebersihan secara rutin dilakukan setiap hari kerja dengan mengitari seluruh pelosok Kota Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh juga mengajak partisipasi masyarakat untuk turut serta
dalam mengurangi dan mengelola sampah melalui event-event lingkungan seperti acara lingkungan hidup, Expo dari Peduli Sampah Nasional, HPSN, dan World Clean Up Day atau WCD. Bahkan pada tahun 2020 telah dilakukan MOU kerjasama dengan 16 lembaga kemasyarakatan peduli lingkungan. Lalu kita juga melakukan pemantauan kualitas air. Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan, yang diperkirakan menjadi sumber pencemar badan air, sebagian besar berasal dari hotel, rumah sakit, restoran, SPBU, dan bengkel ataupun showroom. Berdasarkan kondisi tersebutlah, pihak pemerintah Kota Banda Aceh juga secara berkesinambungan melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha atau kegiatan agar menyediakan IPAL untuk pengelolaan limbah cair dari hasil usaha atau kegiatannya sebelum dibuang ke badan air. Selanjutnya kita juga memaksimalkan pengelolaan pada sektor ruang terbuka hijau atau RTH. Untuk diketahui, RTH di Kota Banda Aceh setiap tahunnya mengalami peningkatan atau penambahan luasan yang sebagian besar juga digunakan sebagai kawasan rekreasi dan taman bermain. Peningkatan luasan ruang terbuka hijau mempengaruhi kualitas udara perkotaan di Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara melalui alat AQMS, bantuan dari KLHK, pemantauan secara berkala dengan memasang alat pasif sampler dan pelaksanaan uji emisi dapat diketahui bahwasannya kualitas udara Kota Banda Aceh adalah baik. Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki komitmen dalam capaian pemenuhan, pengelolaan, dan pemulihan kondisi lingkungan hidup yang secara tidak langsung diikuti oleh tingkat pemenuhan kebutuhan sumber daya bagi masyarakat. Dalam mencapai komitmen tersebut, maka disusun program kerja pengelolaan lingkungan yang terencana dan sistematis serta didukung oleh upaya-upaya pelaksanaan kegiatan, proses monitoring dan evaluasi sehingga mendukung pengkajian terhadap program-program pengembangan kerja yang baru. Pada tahun 2017, Kota Banda Aceh telah meraih penghargaan Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Penghargaan ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan capaian pembangunan berkelanjutan di Kota Banda Aceh, juga menjadi sebuah apresiasi luar biasa yang diterima kepala daerah, pemerintah daerah, serta masyarakat yang telah berkontribusi dalam menjaga dan mendukung program pemerintah di bidang lingkungan hidup. Program lingkungan hidup pemerintah Kota Banda Aceh yang dianggap inovatif dan terus dilakukan dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan Kota Banda Aceh adalah yang pertama, pembentukan dan pengaktifan kegiatan bank sampah di sekolah dan kampung. Saat ini kegiatan bank sampah telah dijalankan di 67 sekolah yang sebagiannya termasuk sekolah adiwiyata di Kota Banda Aceh. Kegiatan bank sampah ini sangat mendukung program pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengurangi timbunan sampah dari sumbernya. Yang kedua, kami juga memanfaatkan gas metana dari TPA Kota Banda Aceh yang dihasilkan dari tempat pengelolaan sampah dari instansi pengolahan lumpur tinja IPLT sebagai bahan bakar biogas rumah tangga. Yang ketiga, meningkatkan pemanfaatan sampah domestik sebagai pupuk kompos yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat dan yang dikelola di Intermediate Treatment Facility atau ITF TPA Kota Banda Aceh. Yang keempat, mengembangkan teknologi pengelolaan sampah melalui pola kemitraan dengan kampung dan pembentukan Waste Collecting Point atau WCP di berbagai kampung. Sedangkan yang kelima, program Kampung Iklim atau disebut juga dengan Proklim. Di tahun 2020, Kota Banda Aceh telah membina dan mengembangkan Proklim ke beberapa kampung seperti di Kampung Lambung, Kecamatan Meraksa. Komponen-komponen adaptasi telah diupayakan melalui penyediaan sumur resapan biopori, escape building, pemanfaatan lahan pekarangan untuk kegiatan
perikanan dan pertanian, penguatan pesisir dengan penanaman mangrove dan lainnya. Sedangkan aksi mitigasi penurunan emisi rumah tangga dilakukan dengan mengolah sampah di TPS 3R, lambung lestari, penghijauan kampung, penyediaan lampu solar cell, dan lainnya. Begitu juga dengan di Kampung Penyerat, Kecamatan Bandaraya, di mana upaya adaptasi dan mitigasi yang dilakukan bahkan menghasilkan produk baru yang bernilai ekonomi seperti pemanfaatan pekarangan untuk kegiatan pertanian, selain dapat dinikmati sendiri, juga dapat dipasarkan. Sama halnya dengan pengolahan sampah yang dijadikan sebagai pupuk cair, kompos, produk daur ulang seperti tas, dompet, dan produk rumah tangga lainnya. Kampung Penyerat juga memiliki produk unggulan berupa pembuatan peralatan rumah tangga dari gerabah tanah liat yang hingga saat ini masih terus diproduksi dan dipasarkan. Dapat kami sampaikan keempat kampung binaan Proklim Kota Banda Aceh pada tahun 2020 sebagai kampung Proklim tingkat nasional dengan kategori utama dan media. Dan selanjutnya, salah satu upaya untuk mencegah pencemaran kualitas lingkungan hidup di Kota Banda Aceh dilakukan melalui pengawasan terhadap usaha atau kegiatan dengan menitik beratkan pada upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup yang harus pelaku usaha atau kegiatan penuhi. Selanjutnya, penambahan fasilitas energi terbarukan melalui pemanfaatan energi surya, tenaga matahari di gedung instansi pemerintah dan fasilitas umum juga dilakukan. Sedangkan selanjutnya, rehabilitasi lingkungan Kota Banda Aceh melalui program penghijauan dan pendukung terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai kota hijau Green City. Maka untuk saat ini Kota Banda Aceh telah menyediakan ruang terbuka hijau RTH seluas 14,33% atau 8,45 km persegi dari luas wilayah Kota Banda Aceh dengan jumlah titik lokasi RTH adalah 177 RTH yang meliputi taman kota, hutan kota, jalur hijau, jalan, hutan mangrove, dan daerah bantaran sempadan sungai. Dalam menyediakan RTH ini, pemerintah Kota Banda Aceh melalui instansi terkait juga bekerjasama dengan pihak lain dengan upaya-upaya yang telah dilakukan seperti yang pertama, restorasi ekosistem pesisir, pantai dan pesisir melalui penanaman mangrove. Yang kedua, penetapan kawasan hutan kota seperti hutan kota BNI Kampung Tibang. Yang ketiga, pembuatan taman kota seperti Taman Median Jalan di beberapa lokasi umum. Yang keempat, penghijauan dan penataan daerah bantaran sempadan sungai seperti bantaran Krung Daroy. Dan yang kelima, pemantauan kualitas lingkungan melalui pengujian sampling air sungai, uji emisi, pemasangan aki MS sebagai alat monitoring kualitas udara harian kota. Selanjutnya, melakukan konstruksi pembangunan sarana prasarana umum seperti taman olahraga dengan menggunakan material yang ramah lingkungan, kuat dan tahan lama. Lalu kami juga secara rutin setiap hari Minggu pukul 7 sampai dengan 11 menggunakan Car Free Day yang melibatkan masyarakat dengan agenda kegiatan olahraga, seni budaya, dan kemasyarakatan tentunya sebelum masa pandemi COVID-19. Kemudian selanjutnya pengalokasian dana kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Banda Aceh melalui APBK Kota Banda Aceh melalui instansi terkait. Demikian strategi dan inovasi serta pemanfaatan teknologi yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengatasi isu prioritas lingkungan hidup. Harapan kami semoga sinergisitas antara pemerintah, masyarakat dan seluruh stakeholder dapat berjalan dengan optimal menuju lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan sehingga terwujudnya Kota Banda Aceh gemilang dalam bingkai syariah. Salam lestari dari Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih dan apresiasi kami kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup, khususnya tim penilai anugerah Nirwasita Tantra tahun 2021 yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berpartisipasi dalam program ini. Pemerintahan Kota Banda Aceh, dalam hal ini DPRK Banda Aceh dan pemerintah Kota Banda Aceh, terus berkomitmen dalam aksi mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ini sebagaimana misi pemerintah Republik Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Cita-cita ini juga sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan yang berpegang pada 3 prinsip, yaitu kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dirumuskan oleh eksekutif dan legislatif di Kota Banda Aceh mengarah pada konsep green economy. Harapannya kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat bisa meningkat dan berjalan selaras dengan pelestarian lingkungan yang saat ini menjadi isu prioritas masyarakat global. DPRK Banda Aceh sebagai lembaga legislatif berkomitmen dan bersinergi dengan Pemko Banda Aceh dalam melahirkan pengelolaan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkesinambungan melalui 3 program prioritas yang mencakup pengelolaan sampah terpadu, pengelolaan mutu air baku dari pencemaran lingkungan, serta pengembangan ruang terbuka hijau atau RTH. Ini merupakan bentuk keseriusan kami di DPRK Banda Aceh dalam menjalankan 3 fungsi utamanya, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Namun, keharmonisan dan sinergisitas tetap menjadi tujuan utama kami demi terwujudnya kemaslahatan bagi warga Kota Banda Aceh. Salah satunya dengan melahirkan kanun atau peraturan daerah yang berorientasi pada lingkungan hidup. Misalnya, Kanun Nomor 1 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah. Di samping itu, juga terdapat beberapa turunan dalam bentuk peraturan wali kota dan regulasi lainnya. Komitmen tersebut juga kami tunjukkan dengan green budgeting yang mengacu pada semangat Pasal 45 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebesar 69,4 miliar dari total APBK Banda Aceh telah kita alokasikan untuk pengelolaan sampah domestik yang mencapai 88.800 ton setiap tahunnya. Dukungan ini berdampak signifikan pada tata kelola sampah domestik yang mencapai 96,87% serta terbentuknya 35 waste collecting point yang tersebar pada 16 kampung di Kota Banda Aceh. Pengelolaan sampah terpadu dengan memanfaatkan gas metana juga telah memberikan dampak ekonomi bagi 210 rumah tangga melalui pendistribusian biogas secara gratis bagi warga di sekitar tempat pemrosesan akhir. Kemudian untuk mendukung kenyamanan ekologis bagi warga, sekaligus implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penata ruang, DPRK Banda Aceh saat ini sedang menggodok rancangan kanun tentang pengelolaan ruang terbuka hijau atau RTH untuk memenuhi pencapaian 20% luas RTH untuk publik yang saat ini realisasinya sudah terpenuhi sebesar 14,33%. Salah satu hal mendasar yang diatur dalam rancangan kanun ini tentang ganti rugi bagi warga yang tanahnya terkena zona ruang terbuka hijau. Bahkan untuk mewujudkan RTH yang memadai ini, DPRK Banda Aceh juga mendukung upaya pengendalian perizinan lingkungan yang mencapai 223 izin usaha. Anggaran khusus tersebut juga digunakan untuk mengembangkan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai kawasan resapan air, menyerap emisi, taman rekreasi, sarana olahraga, hingga fungsi estetika kota. Dengan terkelolanya sampah secara terpadu dan ruang terbuka hijau yang seimbang, maka secara langsung akan berdampak pada terjaganya mutu air baku dari pencemaran lingkungan. Air yang bersih dan sehat merupakan kunci mewujudkan masyarakat berkualitas, sehingga ketersediaannya perlu terus kita jaga. Karena itu, cita-cita ideal mewujudkan pembangunan tanpa merusak alam merupakan visi mulia yang sejatinya untuk keselamatan dan keberlangsungan umat manusia. Untuk itu, kami terus mendorong dan menggandeng para pihak agar menjadikan isu ini sebagai tanggung jawab bersama demi Banda Aceh yang berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.